Hei, cewek ingin menyambut Anda di renungan hari ini, dan kita akan kembali ke awal sekali lagi. Sebenarnya, Kejadian pasal 1 ayat 1, dan kita akan membahas tentang siapa Tuhan itu. Jadi mari kita langsung ke renungan kita sedikit. Beberapa tahun lalu, saya pendeta di Gereja Baptis Han, dan pendeta senior memberi saya beberapa nasihat bagus. Bagi saya ini adalah pertama kalinya saya menjadi pendeta di sebuah gereja di Jerman di antara militer Amerika, dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Pendeta yang lebih tua berkata kepada saya, dia berkata, "Sammy, cukup khotbahkan Alkitab." Dan kamu tahu saya mengikuti nasihatnya dan menemukan bahwa firman Tuhan sangat kaya dan penuh, dan itu memberi orang makanan-makanan rohani untuk jiwa, untuk batin manusia yang sangat dibutuhkan. Dan saya berkata, baiklah, dari mana saya mulai? Dan saya memutuskan untuk mulai berkhotbah di kitab Kejadian. Dan saya sangat senang bahwa saya melakukannya karena itu adalah awal dan Anda menemukan tujuan utama Tuhan untuk umat manusia. Tapi bahkan sebelum Anda menemukan tujuan utama Tuhan bagi umat manusia, Anda melihat sifat karakter Tuhan dalam penciptaan. Di Kejadian pasal 1 dan ayat 1 dikatakan, pada mulanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan kata yang digunakan di sana adalah kata Elohim. Dan Elohim sebenarnya mengartikan Tuhan yang maha kuasa, Tuhan penguasa. Dan saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Kita mendapati pemahaman yang sangat baik dan lebih jelas dari awal tentang siapa Tuhan itu. Tuhan adalah yang memiliki semua otoritas. Tuhan adalah satu-satunya yang memiliki semua kekuatan. Tuhan adalah penguasa langit dan bumi. Tuhan adalah satu-satunya yang mengendalikan. Dan ketika Anda memahami itu, satu kebenaran besar itu, Tuhanlah yang menciptakan Anda. Segala sesuatu yang lain benar-benar berubah. Ketika Anda memahami bukan Anda yang mengendalikan. Bukan Anda yang memiliki semua kekuatan. Anda mungkin berpikir Anda pintar. Anda kuat. Anda memiliki semua ini. Tapi saya beritahu Anda ketika Anda mengerti semua yang bisa Anda lakukan, itu bukan Anda, itu Tuhan. Kerendahan hati datang. Hal menarik. Kemudian dalam Alkitab mengatakan bahwa Tuhan berdiam dengan hati rendah hati. Karena ketika Anda mengakui Dia untuk siapa Dia, Elohim Tuhan yang Maha Kuasa, maka Dia datang dan tinggal dan melayani Anda. Anda tahu, saya tidak akan pernah lupa, dan saya telah memberitahu Anda berkali-kali tentang revolusi Rumania. Tetapi salah satu hal yang terjadi ketika Tuhan bergerak dan campur tangan dalam urusan sejarah bangsa adalah Tuhan menyatakan dirinya dalam kekuasaannya, otoritasnya. Dan salah satu hal yang saya lihat, bukan manusia yang berkuasa. Ceausescu, diktator kejam, berpikir dia adalah penguasa, dia adalah raja, dia adalah Tuhan, namun dia salah. Dia mengalami kebangkitan rohani yang kasar, karena ketika Tuhan bergerak di tanah, orang-orang di jalanan mulai berteriak. Dan ini benar-benar terjadi sekarang. Di setiap pusat kota, orang-orang mulai berteriak, "Existe Dumnezeu." Ada Tuhan, yang diterjemahkan berarti ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan. Dan semuanya benar-benar berubah di Rumania. Tapi Anda lihat, semua itu dimulai ketika beberapa orang rendah hati dalam hatinya. Yang percaya bahwa Tuhan ada, dan Dia pemberi upah mereka yang tekun mencarinya. Ya, sekarang yang dikatakan dalam Ibrani pasal 11, dia yang datang kepada Tuhan harus percaya bahwa Dia ada, dan Dia adalah pemberi upah bagi mereka yang dengan tekun mencarinya. Jadi jika kita merendahkan diri dan berkata, Tuhan, aku membutuhkanmu. Tuhan, aku mencarimu. Tuhan tinggal dalam hati yang rendah hati seperti itu. Tetapi ketika kamu berpikir aku yang berkuasa, saya punya segalanya di bawah kendali. Tuhan jauh karena kamu harus mengerti Tuhan adalah Elohim. Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit. Dia adalah Tuhan yang menciptakan bumi. Hanya Dia sendiri satu-satunya. Jadi lihatlah Dia, kenalilah Dia sebagai Elohim, Tuhan, pencipta kita, dan alam semesta.